Ya di Bandoso itu 3 bulan populer terus selesai. Ngajari wong kok bangun tidur lagi. Niki perlu jenengan buku keluarga pedot-pedot sabihis mestinya rampung malah kalau sing terus gini potan oksigen dikuras terus jenengan nunggu kesuwen saja tambah 5 menit jenis penyanyi dangdut ayat kauniyah ini banyak misalnya kedokteran kampusnya sebegitu luas beliau saja terima ning jogo nih itu tidak bisa menjawab kalau kita sekolah Eropa kan tidak ada ilmu di Indonesia musim politik duit donggo. Jadi kita masih krisis. Itu aku mau duit satu tumpaan alpat masih terserah lu sama misalnya tidak tintek kesmuta kereta cepat kalau bandara yang itu tutup kabel ini tidak dikendalikan dan bisa mengendalikan rahmat yang jadi anak uluk salam sing tenangnya wassalamualaikum betul di WA ASSWW ini tuh WW bismillah jadi mangke diwaos Ankabut ayat swidak sama walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamaahum sampean temen golek sing penggaling tak dudu itu sepanjang itu adalah hamba Allah secara pribadi yang mencari jalan dilala ketemu kula toh tak gambar ke hukum Gauss itu loh ilmu itu hanya mempelajari sing umume aku nek ana sing iso tangi mana ya berapa persen kalau kita belajar yang sekian persen ya tidak akan memecahkan masalah umat Pak jadi yang kita pelajari yang ahli penelitian Pak saya Pak saya ini kan calon dokter waktu itu ketemu waktu KKN tiang tipes niku dibantu teng kandang wedhus didoni sembur kalau kiai ini tuh turokke dahar kates nggih tak gaweke obat-obat ora benikol dan sebagainya mantap terus nusewu Bapak yang kita pelajari sebagai dokter itu ya yang umumnya tapi ono sing ning diombeni banyu mari tidak bisa disalahkan niku persentase niku paling 5%. Ono sing bandel Pak ditumbas ke obat sing paling murah karena memang di dalam populasi itu ada yang bandel supaya kita tetap berpikir jadi balik ilmu dari Allah allamal insana malamnya maka sebagai ilmuwan udah boleh aku sekolah yang nanti S3 semakin tinggi semakin tidak tahu jujur allamal insana malam aku dewi sing maring kuwi ngerti dudu dosen ya ilaha illallah beliau jauh-jauh dari Carum ke Jogja privat
Jadi sekolah nggak boleh. Satu lagi Pak, dalam kitab Injil Barnabas itu sangat ditekankan orang untuk percaya kepada akan datangnya Nabi Muhammad. Sangat penting, bahkan ada orang yang percaya akan datangnya Nabi Muhammad. Dibilang sama Yesus, orang itu nanti terselamatkan karena imannya kepada akan datangnya Muhammad, walaupun belum beramal soleh. Nah, kemudian hati Barnabas bukan itu Barnabasnya. Lalu dalam Hasanah Islamnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan begini, ada orang janda punya anak remaja satu meninggal dunia. Orang itu berdoa, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad, saya mohon ya Allah, anak saya ini dihidupkan kembali. Dikabulkan Pak, dikabulkan. Dan yang sama dengan ini di Barnabas itu ada anak remaja, anaknya janda meninggal dalam keadaan diusung ke kuburan itu, ketemu dengan Yesus yang sedang berjalan juga. Kemudian saking susahnya bu janda itu, para muridnya Yesus memohon, "Mbok itu didoakan untuk hidup kembali." Lalu Yesus berdoa, lalu dikabulkan. Nah, Ibnu Katsir membandingkan, kalau bu janda yang tadi itu yang mendoakan Yesus itu Rasulullah, tapi kalau yang Muhammad ini yang berdoa itu bu jandanya sendiri, bukan Nabi Muhammad. Artinya nilai bagi Allah kedudukan Yesus dengan Muhammad itu jauh lebih mulia Nabi Muhammad gitu. Hidup. Kemudian saya mencoba dalam keadaan yang sangat kritis. Saya butuh berdoa, saya menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad, saya mohon begini, dikabulkan. Dikabulkan. Nabi Muhammad luar biasa. Padahal dulu waktu remaja saya pernah guncang hati saya karena benar kok Muhammad ki Nabi, nek Quran cetha. Tapi Muhammad itu betul-betul Nabi kok. Lama Pak, bertahun-tahun hidup. gejolak. Saya sering pulang ke Banyuwangi. Jadi kalau dalam perjalanan ada pondok pesantren besar, saya mandek, tanya, nangis saya kepada para kiai. Sudah banyak. Jawabnya belum ada yang gratis, Pak. Tapi akhirnya setelah saya menemukan sendiri bahwa Quran itu adalah mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu yang menyebabkan saya menjadi iman betul pada Nabi Muhammad itu. Nah, lebih-lebih sekarang ini waktu saya menulis ini, banyak buku yang saya baca yang walaupun musuhnya Islam tapi tetap ngelem pada Muhammad. Tidak bisa dia mengelak, tidak bisa mengelak. Memang urutan Nabi Muhammad nomor 1. Saya nulis Karen Armstrong itu juga mengatakan dengan gampang, Pak. Jadi orang Barat mengatakan hypersect.
wah Muhammad itu hypersek begini. Karena Armstrong cuma bilang begini, kalau dibanding dengan penguasa-penguasa negara pada masa yang sama, Muhammad itu tidak ada segininya. Mereka istri selirnya itu ratusan. Muhammad cuma 9 atau 11 itu. Tidak sebanding. Jadi Armstrong membantahnya itu dengan enteng. Soalnya memang sudah biasa menulis. Lalu tentang katanya yang orang bilang, masa anak perempuan umur 6 tahun dikawin jadi bojone, ya Allah. Armstrong bilang dibawa masuk ke kamar setelah balik rampung selesai. Jadi membantahnya itu enteng gitu. Orang Barat bilang katanya Islam disiarkan dengan pedang. Paham kan? Quran di tangan kiri. Armstrong bilang enteng begini, siapapun yang pengen bertahan hidup pada masa itu harus berani perang. Omongnya itu enteng, lalu diberi contoh, Pak. Diberi contohnya juga enteng. Jadi Nabi Muhammad mengutus seseorang untuk dakwah di sebuah kampung. Misalnya di sini ya Wonosari lah. Nah, di sana orang yang dakwah itu dikelilingi oleh orang pendengarnya gitu. Kepala suku tahu, loh, ini modelannya Muhammad iki, supaya ini katanya. Kongkonan kepada wakil kepala suku. Kayak guraan konlu datang dia. Kan anunya kan otot, ototnya kan kokol. Datang ke sana. Sudah itu turun dari kuda, tumbak dijep. Katanya yang dakwah itu, Pak, Mbok, mari silakan duduk sini bareng-bareng sama kita ngomong-ngomong. Enteng, enak. Tidak lama kemudian sudah iman orang itu. Karena sudah iman, balik kepada kepala suku untuk laporan. Dari kejauhan sudah nampak, wah wis katut dadi kancane Muhammad iki. Sudah menunduk gini, anunya wajahnya, wah wis katut arek iki. Piye? Wah, anu. Minggir. Kowe minggir. Ini tak maju dhewe, maju lagi. Di sana juga sama, Pak. Mbok, mari Pak, silakan duduk ke sini. Tumbak dijemput, turun, ngomong-ngomong. Tidak lama kemudian jadi Islam. Itu yang diceritakan Armstrong. Jadi artinya dakwahnya Muhammad itu ya dengan cara halus begitu, itu bukan karena pedang. Kalau pedang itu dipakai untuk mempertahankan diri. Perang Badar. Iya. Uhud. Saya ajaran kasih baik itu. Armstrong. Iya. Cara argumentasinya juga lembut. Ya, yang sedang saya baca ini History of God itu, Pak. Masya Allah. Jadi keesaan Tuhan itu memang sudah 4.000 tahun yang lalu. Jadi kalau ujuk-ujuk tahun 325 kemudian punya anak itu sekelompok orang bersepakat piye dikai anak wae po ya wis sepakat ya yuk dikai anak. Tuhan itu dikasih anak, yang memberi orang-orang ini karena sepakat. Biasa gitu. Malah Tuhan dilantik. Nah. Yang kamu itu Pak, kalau bibit enjong dari maksul. Jadi buku saya diteruskan, Pak. Soalnya kemarin saya ragu-ragu. Bismillah. Diteruskan apa enggak ya, manfaat apa enggak ya. Ada izin, ada ridho. Nah, kalau Bapak
sebetulnya Pak, itu niat saya itu adalah usahaku angfusakum wa ahlikum naro. Universitas Muhammadiyah yang ada di Papua itu kan 80% siswanya Katolik, yang 20% Islam. Kalau separuh saja itu 10% berarti wanita ya. Itu kan terancam oleh untuk pacaran Pak sama dia. Terus dipek. Nah, karena itu saya menulis itu barangkali nanti bisa sampai ke sana. Oh itu nanti setelah selesai dicetak didom gratis Pak kepada perguruan tinggi itu. Luar biasa. Terus langsung itu datang niat. Ya. Karena kita kan langsung Allah bisa memberikan izin, tapi yang lebih utama adalah ridhonya. Iya. Misalnya loh, pencuri bisa masuk rumah, bisa gondol barang, itu atas izin Allah loh. Tapi kan Allah tidak ridho terhadap perbuatannya itu. Milo tidak ada surat ridho mengemudi, yang ada ya surat izin. Yang ridho itu siapa? Radhiyallahu anhu, para sahabat. Iya, iya. Nah niku bedanya izin kalau ridho. Radhitu billahi. Kadang-kadang saya ngomong dengan kenalan dengan tukang ceramah begini, mengatakan, nah nopo toh Kang kaya ngomong Injil kok ditulis-tulis. Kita kan sudah punya Quran, sudah pegang aja itu kenceng rampung. Kok nggak ada Injil bareng nopo? Nopo oleh Barnabas. Nah gitu loh. Jadi kembali pada niat. Ya. Nama jenera sing dicerak 90%. Terus go on. Bismillah. Go on. Ini tidak sendiri. Amin. Ya. Sampai tiba coba seratan kula itu panjang itu. Ya. Ya, niat. Karena ujungnya ridho. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ya Allah, alamatnya jelas, panjenengan yang saya tuju dan ridho itu yang saya nantikan. Ilahi Rabbi anta maksudi. Iya apa? Ingkang inna salati wa nusuki wa hyamati lillahi rabbil alamin. Ya. Termasuk saya belajar dalam usia saya kan sudah 45 nih mau. Jangan melihat angka. Iya. Faktanya panjenengan istitampa ya bismillah. Faida azamta fatawakkal Allah. Keputusan sudah diambil, kerjakan. Jangan terus maju mundur lagi. Faida azamta do Gusti. Keputusan sudah saya ambil. Jangan, semuanya saya serahkan. Kocak itu qul a'udzu birabbin nas. Terus Soraya. Anas. Siapa yang menjadikan kita ragu-ragu? Ya wong sing wis dikenal maupun yang tidak dikenal. Jin itu bukan makhluk-makhluk semua orang yang tidak panjenengan kenal itu namanya jin, Pak. Baru setelah kenalan, sang pundi dalam itu statusnya jadi nas. Oh, tolong saya ini Pak, kan satu-satunya yang keluar dari kampus. Lampu ini sudah mati kabeh. Niku nek arep nganggo kamar nungso, ning kono ana sundel bolong piye? Teng dedek Pak, satu-satunya. Dan saya sudah diingatkan loh dari luar loh. Saking dokter ahli bedah jenazah. Coba. Kan biasa bongkar kuburan Pak. Termasuk saya juga pernah bongkar kuburan kok. Ambune Pak. Kopi. Dok, kamu itu sendiri. Udah dikunci semua loh. Teng dedek. Saya tidak pakai mata ini Pak. Mata ini. Cukup-cukup WWW itu kan iki. Nah saya itu di Eropa Pak, didukin kali 10 stasiun terakhir dan ada orang. Kali bertiga Pak, saljunya sudah segini.
deket Pak. Yang hanya saya cari klip-klipnya kampung. Lah kakek kampung kan. Kita ke sana yuk. Terus ceritanya sundel bolong. Terus begini. Jadi jangan berhenti di la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu bukan ini loh Pak. Mengapa ada si buta dari gua hantu? Lawannya pendekar yang tidak mungkin dikalahkan Pak. Maju sapu jagat Pak itu. Ini tidak mungkin dikalahkan dengan mata ini. Langsung piyambakipun mlebu gua. Curug. Latihan Pak. Ngangge pedang iku. Mboten model utusane Nabi niku kene lungguh-lungguh ngopi-ngopi sik mboten. Karena kodo itu lawannya. Sudah dia keluar Pak. Sapu jagat toh. Niki duren lah, besi itu. Ya baik pun lebih peka Pak. Arahnya kemana? Jering. Jadi jangan lama-lama babur. Iya. Misalnya aku melakukan kuburan, dadan jatuh sampai rumah. Aku tangan kelawe. Jalan ngidak napa selang tekan omah. Aku mau nang kuburan ngidak ngono. Ini enggak pernah bohong. Ini ada tanya pada sini. Kita bisa nasujud dalam surat Al-Baqarah 204. Wa minan nasi mayujubuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia itu bicara tentang dunia itu sangat mengagumkan. Bahkan dia bersaksi atas nama Allah. Padahal dia padahal dia musuh Allah yang sangat jelas. Al-Baqarah 204. Wa minan nasi mayujubuka qauluhu fil hayatid dunya wa yusyhidullaha ala qalbi wa huwa ala tulqis. Dia itu mau bola-bali wong saja. Orang di tabungan, entah kayak apa ya. Ustaz, kalau Ustaz kan banyak sekali referensi Al-Quran, terus ada terjemahan termasuk tafsirnya gitu. Cara belajarnya gimana sih? Ya, gitu. Nah ini dalam atur. Rahasianya ada di surat Al-Ankabut ayat 69. Terus saya simpen. Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu. Nek panjen temen gitu. Engko tak paringi dalan-dalan. Kata sekolah Pak, SD itu ya. Kakak saya itu kan punya tempat pensil. Itu melintas kereta di tengah gunung salju. Saya bagus ya. Kapan ya saya ke sana? Saya diundang perbatasan Italia naik kereta Pak, di tengah salju. Jadi sebetulnya Pak, kados kalau panjenengan ngendika Bu Janda, bukan Abu Janda loh. Itu mau dikabulkan. Itu kan Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan mati roh. Jadi saya ini sejak kecil itu memang fokusnya ke Al-Quran. Kulonnya kepingin dados kiai. La ilaha illallah. Nah gimana wong paman Hafif, Pak D Hafif, Bude Hafif, loh Bapak Hafif. Cita-cita itu. Jadi saya itu pagi sekolah langsung ngaji sampai jam 9 malam. Sampai rumah makan siang Pak. Karena ngaji.
akhirnya apa? Haji setiap tahun. Sejak tahun 90. Insya Allah. Sekarang mau pengen umroh, telepon mana? Pengen umroh ya. Saya itu sama istri cerita, Bu, Bapak kok mention orang Jepang? Saya seminar di Bandung, jujur saya orang Jepang. Sudah ke Jepang, besok berangkat ke Jepang. Tamu VVIP, Pak. La ilaha illallah. Pesawatnya kelas bisnis, Pak. Insya Allah. La ilaha illallah. Lu kok kangen konco kula teng Jerman nggih? Seminggu datang. Banyak orang kan pakainya ini. Ini tidak pernah. Padahal ini dan ini ketemunya di amigdala. Dan sudah mundur. Gulanya mundur. Masih membuka. Ini mata dan orang Perancis, Ledo. Mata telinga. Ketemunya di pusatnya penyakit yang ditakuti orang zaman sekarang. Karena tidak melibatkan gitu. Itu ada dalam surat An-Nahl 78. Kita ini terlahir dengan mata, telinga, hati, Pak. Zaman sekarang hanya ini aja. Iya. Juga bodoh stroke, serangan jantung, kencing manis, hipertensi. Padahal ala wa inna fil jasadi mudghah. Hadis loh. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau itu bagus seluruhnya. Nah, sekarang itu minggu ucapan toh manunazilun al-Qur'an wa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Gimana? BPJS kan duit. Nah, ngastor dosen teng UMY bener. Nggih. Lo dosen tamu. Ya? Tapi bareng ya ditimbali mergo gadok kene kuwi. La ilaha illallah. Dosen tamu Pak Weni. Pun boten Itu sih. kasih Insya Allah. paling Pak. Mahasiswa kita birrul walidain. Birrul walidain itu kalau diterangkan kepada anak SD porsinya lain dengan SMP, lain dengan SMA, lain dengan perguruan tinggi. Nah, untuk yang perguruan tinggi ini adalah tugasnya para dosen, para dekan. Yakni begini Pak, mereka sudah sekolah hampir lulus. Setelah lulus jadi orang, bekerja, punya penghasilan. Ini mereka lupa bahwa 4 tahun terakhir dia itu dipensiun oleh ibunya. Kos dibayar, makan dibayar, perpanjangan daftar ulang dibayar, semuanya dibayar oleh ibunya. Tetapi setelah lulus, setelah bekerja, lupa tidak memberi pensiun ibunya. Diingatkan Pak itu, diingatkan Pak. Kemarin waktu muktamar saya ketemu dengan teman kuliah dulu 40 apa 30 tahun yang lalu, sekarang sudah orang tua. Allah. Bercerita kepada saya, hidupnya sangat bahagia, senang sekali karena dapat pensiun dari anaknya. Pensiun itu tidak diharap-harap oleh ibunda, tapi kalau ada senang sekali. Nah, itu yang kita ini lupa mengingatkan kepada mahasiswa. Birrul walidain. Bahkan Nabi 13 hari sebelum wafat masih bisa khutbah yang terakhir dalam keadaan dipapah, duduk di atas tangga yang pertama, mau naik kedua saja sudah tidak bisa.
Intinya apa Pak? Mengingatkan kita supaya berhati-hati kepada ibu-ibu, pada wanita. Nabi yang, ya Allah, gimana mengatakannya ya, sangat khawatir pada kita ini kurang menghargai kaum ibu. Saya tersentuh Pak dengan 13 hari sebelum wafat masih mengingatkan begitu dalam keadaan sakit payah. Itu berarti barang penting betul Pak. Lebih tinggal nanti kalau saya berbakti pertama kepada siapa? Ibumu. Tapi Kedua, banyak dosen yang saya ingatkan begini mengatakan, ya jenenge birrul walidain ku ora kudu kuwi kok katanya. Tapi ini penting Pak ini Pak. Memang betul bukan itu, tetapi ini penting. Itu sangat membahagiakan. Ya contohnya ya teman saya yang di muktamar itu lo matur tuh jenengan, saya pulang dari Jepang itu tak aturkan ibu apa iki yen, bukan uang Jawa loh Pak. Iya. Yen ono Gitu loh. langsung saking luar negeri donat gembira terus jenengan. Nah, itu kalau nanti sudah biasa Pak, Allah akan membalas karena kita ini Muhammadiyah misalnya, perguruan tinggi misalnya mendorong mahasiswanya untuk itu, kemudian melakukan itu, ibu-ibu senang, Allah pun akan membalas kesenangan kepada kita kepada perguruan tinggi itu. Semuanya dimudahkan, semuanya dimudahkan. Lupa tidak, 4 tahun loh Allah. mahasiswa itu 4 tahun Dikoske dibayar di pensiun itu. sama aja. Izin saya tak. Tafadhol. Saya bila lepas itu aku tunggu di. Lu nggak dipamit nih. Oh siap. Dahar dulu dari pagi kan belum kembali tuh. Alhamdulillah. Insyaallah belum dahar. Siap Ustaz. Pamit. Waalaikumsalam. Kalau kedah pamit sama kesana sedang ibu keluar teman sakit lagi Bapak Asma. Wahid. Alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah. Kemudian kalau kepengen menegur saya tentang buku saya misalnya Pak, sampai ngontak ini. Ini bukan HP saya, HP anak saya, tapi memang alat komunikasi saya cuma ini. Saya orde lama. Lah, nggak apa-apa. Artinya tidak bisa punya HP, tidak bisa laptop. Apa namanya Pak Habibie ngarani laptop apa? Gaptek. Gaptek. Berarti jangan ngetiknya kados Islam Interja. Ini karbon. Gaptek Pak. Ya, monggo berapa? Jazakallah. Jazakallah khairan. Matur suwun. Kula nyuwun kertasnya, Pak. Nyuwun kertasipun.